Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jibril Art. Kawan YouTube Indonesia, sebagaimana yang banyak kita tahu, bahwasannya saat ini para YouTuber dengan berbagai kreativitasnya membanjiri dunia YouTube, dunia konten, dan bahkan sampai ada sedikit pengalaman kemarin waktu kita liputan di Pasar Pabean, itu ada yang nyeletuk demi konten, padahal itu kita liputan ya. Maka seharusnya itu bisa dibedakan ya. Terlebih kita waktu itu juga menggunakan tanda pengenal ya sebagai insan pers. Nah, cuma ya nggak apa-apa lah, bisa dimaklumi persepsi masyarakat apapun itu, yang selagi itu menjadi hal yang positif dan nggak ada yang negatif ya fine-fine aja. Oke, malam hari ini saya akan membahas lanjutan dari ulasan yang kemarin sempat saya posting tentang makhluk astral, yang saat ini begitu banyak konten kreator itu yang membuat tayangan perihal mistis. Nah, ini menjadi satu fenomena yang cukup unik ya. Kalau zaman dulu orang ngelihat setan itu takut, tapi sekarang setan malah dikejar, dicari-cari, diajak syuting malah. Dan yang paling fenomenal, dua makhluk astral, yaitu sebagaimana yang banyak kita tonton, penampakan yang seringkali ditayangkan, ya kalau nggak kuntilanak, pocong. Nah, ini kalau sudut pandang saya, seharusnya kedua makhluk ini menjadi makhluk paling kaya raya itu, karena mereka sering tampil di banyak konten gitu, ya kan? Lalu persepsinya seperti apa kita menanggapi hal itu? Kita tidak menampik, termasuk saya juga seringkali membuat tayangan-tayangan mistis dengan mencari tempat-tempat yang terutama itu dianggap keramat oleh warga masyarakat sekitarnya. Dan kedua, tempat-tempat yang kerap kali juga dianggap sebagai lokasi yang sangat angker oleh warga sekitar. Nah, namun kembali lagi, semua itu tetap ujungnya ada di keimanan dan keyakinan. Bagaimana kita mengimaninya, bagaimana kita meyakininya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kawan YouTube Indonesia, itu bisa disimak di tayangan saya sebelumnya, bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak seorang diri, dalam arti tidak hanya komunitas kita sebagai manusia, tapi ada sisi lain dari kehidupan kita, yaitu bangsa jin dan malaikat. Nah, itu memang harus kita percaya, karena kalau kita tidak percaya dengan sisi makhluk dari sisi lain dari kita, makhluk dari sisi lain kehidupan kita, maka keimanan kita menjadi berkurang. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang beriman pun kita meyakini bahwasannya Tuhan pun juga secara bahasa itu juga gaib bagi kita. Gaib artinya tidak kasat mata, sehingga ya tidak mudah bagi seorang manusia, khususnya kita ini manusia yang banyak berdosa, itu akan bertemu atau melihat secara langsung wajah atau sosok wujud dari Tuhan kita. Namun untuk membahas itu terlalu dalam, karena itu adalah mengenai ilmu tauhid. Cuma yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana kehidupan kita sebagai manusia itu juga ada sisi lain yang berdampingan dengan kita. Nah, ulasan kali ini itu ada satu pertanyaan di mana ada seorang teman itu bertanya langsung kepada saya, karena mungkin dia melihat saya itu banyak menayangkan konten misteri ya, eksplorasi tentang tempat-tempat yang angker. Itu pertanyaannya seperti ini: bagaimana jika ada keluarga kita yang meninggal, terus mereka itu datang kepada kita, atau bahkan seringkali kita melihat yang bisa dikatakan penampakan wujud dari keluarga kita yang sudah meninggal itu. Pertanyaannya cukup menarik dan alhamdulillah sudah saya jawab waktu itu.
Hanya saja di sini ingin saya ulas supaya menjadi pengetahuan juga untuk kita. Jadi sebenarnya gini, menurut yang saya tahu, yang pernah saya pelajari dan bahkan pernah saya sering mendengarkan ceramah tentang sisi kehidupan makhluk lain dari kehidupan kita, itu kita sebagai manusia sebenarnya tidak sendiri, dalam arti sejak dari dalam rahim. Ini keyakinan kita sebagai umat muslim ya. Allah Ta'ala itu sudah memberikan pendamping bagi kita dua sosok makhluk yang disebut dengan kurin. Kalau dalam bahasa Arabnya korin. Nah, kedua makhluk itu adalah malaikat yang disebut korin itu, yakni korin malaikat dan korin dari bangsa jin. Nah, kalau menurut keterangan dari guru saya, kedua korin ini merupakan sisi baik dan buruknya kita. Maka jadi begini simpelnya, kalau kita berbuat lebih baik, banyak kebaikan yang kita lakukan, artinya korin malaikat yang ada dalam diri kita itu pengaruhnya lebih kuat kepada kita ketimbang korin dari bangsa jin. Tapi kalau perbuatan kita lebih banyak buruknya, artinya pengaruh jin kurin dari bangsa jin itu lebih kuat pada diri kita ketimbang korin malaikat. Jadi seperti itu. Kemudian ada keterangan lain juga, bahwasanya sejak dari dalam rahim itu kita didampingi oleh bangsa jin yang Allah Ta'ala sudah dihembuskan kepada diri kita sejak di dalam rahim itu, yaitu korin yang hanya dari bangsa jin, tidak ada korin dari bangsa malaikat. Nah, baik buruknya kita itu juga sangat berpengaruh kepada jin kurin ini. Artinya dia adalah sisi lain dari diri kita, gambaran diri kita semasa kita hidup di dunia. Simpelnya lagi seperti ini contohnya. Kita berbuat baik atau buruk, dia juga akan sama. Kita berbuat baik atau buruk, dia juga akan sama. Nah, ini akan terus sama persis dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup sampai kita meninggal. Nah, disinilah jawabannya pertanyaan tadi. Jika seandainya ada keluarga kita yang meninggal, terus kita bertemu atau melihat dan bertatap langsung dengan mereka yang sudah meninggal itu, maka yang hadir itu bukan roh. Ingat, sekali lagi bukan roh. Karena roh manusia ketika sudah dicabut nyawanya, roh itu alamnya ada di alam barzah. Nah, ini pembahasannya lain lagi, alam barzah itu. Lalu siapa yang nampak pada diri kita? Ya jin kurin itu tadi. Jadi makanya gini, kalau misalkan dia menampakkan diri kepada kita dalam kondisi yang bagus, dengan pakaian yang bagus umpamanya, dengan penampilan yang menarik, tampan lah atau cantik, insya Allah kalau dari menurut keterangan guru saya, maka semasa hidupnya orang yang sudah meninggal itu tadi, itu selama hidupnya lebih banyak berbuat baik ketimbang berbuat buruk. Begitu juga sebaliknya, kalau seumpamanya yang nampak itu adalah dengan penampilan yang sangat jelek, menakutkan, seram, itu ya orang tersebut yang sudah meninggal itu tadi lebih banyak berbuat jelek daripada berbuat baik. Jadi seperti itulah kira-kira. Untuk lebih jelasnya nanti kawan YouTube Indonesia bisa banyak lebih bertanya lagi kepada para pendakwah, kepada para ustadz, para ulama, kiai-kiai yang lebih paham tentang hal ini. Karena apa yang ingin saya sampaikan ini sedikit ilmu yang saya tahu saja. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan tadi itu ada dalilnya. Bagaimana cara kita tahu dalilnya? Sekarang zaman sudah canggih. Cukup tinggal browsing, kawan YouTube Indonesia tinggal lihat, ada banyak dalil yang terposting tentang berbagai macam hal yang kita butuhkan.
Ya kalau dulu kita pengen tahu, pengen belajar, harus kita beli buku, beli kitab supaya kita tahu. Tapi sekarang zamannya sudah serba mudah, tinggal browsing. Nanti kalau sekiranya itu meragukan, kawan YouTube Indonesia tinggal mencocokkannya dengan orang-orang yang lebih paham, bisa bertanya langsung kepada ahlinya. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di postingan kali ini, supaya apa ya? Ya sedikit berbagi pengetahuan saja lah. Dan harapannya semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Oke, sampai jumpa di session berikutnya. Mudah-mudahan ada ide lain. Mungkin kawan YouTube Indonesia ingin ada yang dipertanyakan, silahkan tulis di komentar. Insya Allah sebisa mungkin saya jawab tentang apa yang saya tahu. Kalau misalkan saya tidak tahu, ya saya jawab tidak tahu lah. Tidak akan saya bikin ulasannya. Oke, terima kasih. Salam Jibril Art.